cara masalah keluar masuk yang dari peternakan aslinya itu gak bisa ditentukan. Ada sekitar 20 ekor, 15 ekor, ya minimal lah 5 ekor dari sebulan itu keluar lah. Yang dari peternakan aslinya sendiri gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jailani Putra Ternak Barokah. Lokasinya di mana nih Kang, peternakan Putra Barokah ini? Desa Sindang Sari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. Kalau di peternakan ini menyediakan apa aja Kang? Alhamdulillah di sini buat breedingan pembibitan, buat akikah, terus buat kurban, terus buat tangkas juga ada. Totalnya ada berapa ekor nih Kang semuanya? Kalau di sini semuanya sekitar hampir 25 ekor. Yang di sini ada juga yang disimpan di petani juga gitu. Nah, pasti kan namanya peternakan seperti ini tidak mudah Kang ya. Pasti butuh proses lah dari Iya. dulunya gitu lah. Nah, mungkin bisa diceritakan sama Kang nih. Awalnya gimana nih Kang? Sebelum sebesar saat ini, dulunya seperti apa nih? Mungkin ada cerita mungkin Kang? Alhamdulillah ada sedikit cerita lah gitu. Pasti di setiap ada kemauan atau segala hal yang berkaitan dengan usaha pasti ada tantangan dan segala macam masa-masa pahitnya lah gitu. Jadi dulu saya kalau bahasa Sunda mah maro lah. Maro dulu dari tetangga atau dari orang lain, terus dipelihara, terus punya hasil, terus disimpan, alhamdulillah dari pertama punya 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor sampai sekarang ya alhamdulillah lah. Kalau di hitung-hitung mah bibit sama di luar tuh ada sekitar 40 ekoran lebih lah, semuanya bibit gitu. Belum termasuk yang udah bisa dipisah atau gimana gitu. Awalnya Akang ini diajak temen, apa dari keluarga atau gimana Kang? Emang alhamdulillah ya dari saya itu hasil jerih payah sendirilah. Intinya ada kemauan sendiri yang dan kayaknya enak gitu dari peternakan tuh kalau misalkan dari cita-cita tuh punya peternakan sendiri, ambil hasil dari peternakan, ya alhamdulillah lah. Jadi ada istilah hasil memuaskan lah gitu dari cita-cita yang dulu diidam-idamkan ya, dan sekarang alhamdulillah bisa menghidupi lah keluarga gitu dari hasil peternakan ini. Oh, berarti awalnya ini dari cita-cita aja Kang ya? Iya, dari Nah, cita-cita. sampai saat ini punya peternakan sendiri gitu kan? Alhamdulillah meskipun ya belum maksimal lah gitu. Oke, ya. Nah, kalau untuk penjualannya sendiri nih Kang, gimana nih di Barokah Farm ini? Alhamdulillah di ini penjualannya bisa masuk melalui pasar, terus ada yang datang juga dari luar kota, terus dari daerah-daerah lokal juga ada. Contoh seperti buat Hari Idul Kurban bisa dari Bekasi, Karawang gitu. Terus Cianjur alhamdulillah sudah masuk targetan lah buat Idul Kurban gitu alhamdulillah. Yang paling jauh ini biasanya ke daerah mana Kang? Jauh tuh paling Tangerang, daerah Tangerang. Tangerang ya. Ya Tangerang, Indramayu, Cirebon. Alhamdulillah udah masuk. Ini kadang nemui kendala Kang, apa yang biasanya dikendala Akang alami nih ya selama jual beli domba ini Kang?
Ada lah, pastinya ada kendala, terus sandungan-sandungan di peternakan meskipun ya apa dijual beli, meskipun di peternakan juga pasti ada. Contoh kalau misalkan dijual beli ada ya uang nyangkut di luar lah semacam gitu. Terus ya kendala-kendala misalkan di kandang ada yang sakit, terus gimana lah, pasti ada lah yang namanya kendala gitu. Biasanya berapa ekor nih Kang dalam sebulan? Alhamdulillah, memang kalau dibicara masalah keluar masuk yang dari peternakan aslinya itu gak bisa ditentukan. Ada sekitar 20 ekor, 15 ekor, ya minimal lah 5 ekor dari sebulan itu keluar lah. Yang dari peternakan aslinya sendiri gitu. Alhamdulillah ya minimal lah gitu 5 ekornya masuk gitu. Yang buat akikah, terus buat pembibitan tangkas gitu yang disebut petet lah gitu, buat petet buat pembibitan insya Allah alhamdulillah bisa keluar lah. Nah, kalau omset sebulannya nih, kalau boleh tahu berapa Kang? Ya nggak tahu lah, masalah omset itu nggak bisa ditentukan sebetulnya gitu. Jadi sebetulnya tergantung kebutuhan gitu ya. Kalau misal dihitung-hitung sih sekitar 10 jutaan lebih lah yang dianggap normalnya itu bisa masuk lah gitu. Yang dianggap normalnya ya kadang lebih ya kadang kurang lah gitu. Biasanya kalau hari-hari yang paling ramai itu hari apa aja Kang? Apa ada hari-hari khusus atau hari gimana Kang? Ya kalau di peternakannya sendiri paling ya menghadapi bulan-bulan tertentu lah. Contoh misalkan bulan mau memasuki bulan Maulud, bulan Rajab, terus Idul Fitri, Idul Adha gitu bulanannya itu masuknya gitu. Kalau rame-ramenya itu gitu. Ya buat akikah lah banyak kan. Nah, tadi kan kita berbicara soal perdagangan domba Garut ya Kang, sama penjualannya nih ya. Nah, kalau sekarang untuk perawatan sendiri Kang ya, kalau domba yang banyak ini kan mungkin tidak mudah Kang ya, untuk perawatan, terutama dengan dari pakan atau dari yang lainnya. Nah, kalau di peternakan Barokah Farm ini, apa aja Kang yang biasa dilakukan biar dombanya sehat atau dombanya bagus nih? Apa aja Kang nih biasanya dilakukan? Alhamdulillah ya rutin aja, misalkan memandikan, terus mencukur, keluar olahraganya gitu. Jadi ada perawatannya biar badannya nggak merasa jenuh lah gitu. Si domba itu nggak merasa jenuh gitu. Kalau dari domba tangkasnya nih Kang ya, pasti kan berbeda dengan domba yang lainnya ya. Beda, sangat beda. Nah, itu apa aja yang biasanya dilakukan Kang? Kalau perbedaan memelihara buat tangkas sama buat penyediaan daging itu sangat jauh perbedaannya. Kalau buat tangkas, pertama kita tuh harus rutin punya jadwal untuk mandi, untuk potong kuku, potong rambut itu punya jadwal lah. Terus buat olahraganya, geraknya badannya juga harus ada rutinitas jadwalnya gitu. Terus dipakan, terus di doping lah kalau misalkan itu semacam telur, madu gitu. Pasti ada lah. Terus buat perawatan yang domba Garut semacam ini kan domba-domba udah dipeting buat masuk tangkas lah insya Allah gitu. Ini semuanya domba tangkas semuanya ya? Buat tangkas semua insya Allah gitu. Yang ini. Tapi kalau domba yang seperti ini nih Kang ya, selain buat tangkas, buat daging juga bisa nggak Kang? Kan kalau misalkan ada pemetingan dari mulai usia
1 tahun tuh udah ada pemetingan, oh ini mah masuk buat tangkas, oh ini mah masuk buat akikah, buat kurban gitu. Jadi ada petingan lah gitu yang Ada disebutnya. waktunya ya. Jadi nggak sembarangan domba bisa masuk. Kalau buat daging semua domba pasti bisa, tapi kalau buat tangkas beda lagi gitu. Beda lagi. Oke. Nah, menurut Akang nih yang udah lama ya bergelut di dunia domba ya kan, lebih sulit mana nih Kang, mengurus domba tangkas sama domba betina atau gimana Kang menurut Akang? Ya kalau di domba tangkas itu sebetulnya gampang-gampang susah. Yang disebut gampang-gampang susah semacam kalau buat pedaging kita cuman punya rutinitas untuk ngasih pakan, jaga merawat kesehatannya biar gak ada penyakit gitu. Kalau di tangkas itu sebetulnya banyaklah perawatan-perawatannya, kalau kata bahasa orang Sunda mah ngencarna oge harus rutin gitu. Terus suplemennya juga harus rutin dikasih gitu biar badannya tetap fit gitu kalau ditangkas gitu. Kalau dibuat akikah itu yang penting gemuk aja gitu, yang penting makan penuh aja kalau buat itu, kalau buat pedaging mah gitu. Saya pengen tahu nih, kalau yang ini umurnya berapa tahun nih Kang? Yang ini kisaran 2,5 tahun. 2,5 Ya, ya. 2,5 tahun yang ini. Yang ini udah nyampe 3 tahun lebih, yang ini 3 tahun. Yang ini baru 1 tahun nih. Terus ada di kandang sana juga yang baru 1 tahunan ada. Nah, kalau yang di sini ini berapa tahun aja Kang umurnya nih Kang? Yang ini mah baru kisaran 3 bulan kurang sedikit lah, yang ini mah baru dipisah baru berapa hari. Yang ini baru 1 tahunan, yang itu kisaran 2 tahun yang itu. Ini 1 tahunan, ini baru punglak 2 yang ini. Nah, kalau harapan Akang rencana Akang ke depannya ini apa nih Kang? Mungkin ada rencana ke depannya apa? Rencana alhamdulillah saya lagi merancang buat alhamdulillah sudah berjalan juga bikin kelompok ternak domba gitu, udah terbentuk, dan harapannya mudah-mudahan lah peternakan di sini bisa lebih maju lagi. Terus buat para pecinta domba, khususnya domba Garut, domba semuanya bisa lebih dipajukan lagi untuk memenuhi kebutuhan daging di Indonesia lah gitu. Jangan terlalu banyak impor ekspor gitulah. Oh, siap. Sementara mah gitu aja gitu. Tadi kan Akang bilang udah ada kelompok kan, udah 1 tahunan ya. Ya. Nah, itu kelompok itu terdiri dari masyarakat desa di sini aja atau gimana Kang? Alhamdulillah sekitar masyarakat sekitar dulu lah, belum keluar. Masalah dari desa sini, alhamdulillah udah berjalan 1 tahun. Itu pun juga untuk membentuk peternak-peternak yang sejati lah istilahnya, bisa mencukupi kebutuhan untuk keluarga dari peternakan gitu. Oh, itu. Nah, untuk yang terakhir Kang ya, mungkin Akang ada pesan-pesan ya, khususnya buat peternak domba Garut ataupun pedagang domba Garut. Apa nih pesan dari Akang nih kan? Ya, yang tadi lah pesannya itu semoga peternakan yang ada di seluruh Indonesia makin maju lah buat peternakan domba, khususnya domba Garut, umumnya peternakan domba yang ada di Indonesia bisa mengutamakan hasil daging, hasil buat kebutuhan di negara lah.
jangan ini kekurangan daging impor dari luar, ini impor dari luar. Cobalah kalau misalkan kita lebih giat lagi, kita lebih mengutamakan di peternakan, insya Allah bisa menutupi kebutuhan misalkan buat Idul Kurban, terutama buat kebutuhan daging konsumsi sehari-hari juga. Mudah-mudahan bisa dicukupi oleh peternak di Indonesia sendiri gitu. Jangan mengandalkan dari luar lah istilahnya gitu. Siap. Oke. Nah, oke Kang, terima kasih banyak. Mudah-mudahan peternakan Barokah Farm ini lebih maju, lebih sukses lagi dan menghasilkan domba-domba yang berkualitas sehingga bisa dipakai oleh masyarakat umum, Kang ya. Amin, amin. Nah, oke.